Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah masih perkenankan kita untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah, duduk sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya bacakan dari kitab ini, terlebih dahulu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga amal-amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Aidil Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Masih hari raya Bapak Ibu? Oh masih ada kue di rumah. Oh banyak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentu sifatnya bukan musiman. Maka kebaikan bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi bagaimana kebaikan itu berkelanjutan. Karena siapapun di antara kita pasti menyadari bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang berkurang. Begitulah keimanan. Dan tambahnya keimanan seseorang itu bil ta'ah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Turunnya keimanan seseorang itu bil ma'asi, dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin tahu grafik iman yang tak pernah turun itu adalah malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau grafik keimanan para malaikat ini tak pernah turun, karena malaikat itu tak pernah durhaka kepada Allah dan melakukan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, man a'jaba ilaikum imanah, wahai para sahabatku, iman siapa yang paling kalian kagumi? Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka kalau itu ditanyakan kepada kita Bapak Ibu, iman siapa kira-kira yang paling dikagumi di masjid kita ini? Itu pernah ditanyakan kepada oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu kemudian para sahabat menjawab al-malaikah. Keimanan yang kami kagumi tentu imannya para malaikat. Kenapa? Karena grafiknya tak pernah turun keimanan para malaikat itu, karena malaikat tak pernah durhaka kepada Allah. Tapi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa la tu'minuna wa hum inda rabbihim. Kalau malaikat grafik keimanannya itu tidak pernah turun karena mereka adalah makhluk yang dekat dengan Tuhan mereka. Jadi makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tak lain dan tak bukan adalah para malaikat. Jadi kalau dekat tentu grafik keimanan mereka itu tidak pernah turun.
Lalu kemudian sahabat menjawab, al-anbiya, kalau bukan para malaikat berarti para nabi wahai Rasul. Ketika ini disampaikan oleh para sahabat, jawaban Rasulullah, wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Kalau para nabi, grafik keimanannya itu tidak pernah turun karena mereka adalah orang-orang yang langsung dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu grafiknya tak pernah turun karena dibimbing langsung oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat mencari malaikat, bukan. Lalu kemudian para nabi juga bukan. Sehingga tak ditemukan lagi selain mereka menjawab, fa nahnu ya Rasulullah, berarti kita wahai Rasul. Dah tak ada lagi selain kita. Lalu kemudian kata Rasulullah, wa kaifa la tu'minuna wa anna baina azharikum. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman karena aku yang ada di hadapan kalian yang langsung menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi kalau grafik keimanan para sahabat itu baik karena mereka berjumpa dengan Rasul dan Rasulullah langsung menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Saat itu para sahabat diam. Saat para sahabat diam, kata Rasulullah, keimanan yang perlu kalian tengok, kalian kagumi itu adalah qaumun yaji'una min ba'dikum. Justru orang-orang yang datang setelah kalian. Yajiduna suhufan, mereka hanya berjumpa dengan Al-Quran, mereka hanya berjumpa dengan mushaf, mereka tak pernah mendengarkan langsung firman Allah itu dari lisanku, tapi mereka beriman. Jadi kalau orang beriman berjumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah, biasa. Tapi kalau ada orang tak pernah berjumpa denganku, tapi dia percaya sabda-sabdaku, orang tak pernah melihatku, tapi dia percaya dengan peninggalan Al-Quranku, itulah di antara orang yang keimanannya perlu kalian kagumi. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya meskipun tak bertemu, hadir rasa rindu meskipun belum melihat, itulah di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rindu itu kan karena pernah berjumpa sehingga hadir rasa rindu. Kalau tak pernah berjumpa lalu kemudian hadir pula rasa rindu, itulah di antara buah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kerinduan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan berjumpa dengan Rasulullah kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang dilakukan sifatnya bukan musiman, sekecil dan sebesar apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Maka satu di antara yang akan kita lewati dalam perjalanan akhirat kita adalah al-hasyr. Al-hasyr itu makna lainnya orang sering menyebutnya dengan sebutan padang mahsyar. Padang mahsyar itu mana? Saat Allah ganti bumi yang kita tempati ini dengan bumi yang lainnya. Jadi kalau bumi yang kita tempati sekarang, kita masih bisa melihat di mana gunung. Bumi yang kita tempati sekarang, kita masih bisa menengok laut yang terbentang luas. Kita masih bisa melihatnya. Tapi kalau nanti sudah Allah ganti dengan bumi yang lainnya, maka laut tak akan bisa kita tengok lagi, dan tumbuh-tumbuhan tak ada lagi yang bisa kita jadikan sebagai tempat berteduh. Kapan? Saat Allah sudah ganti bumi yang kita tempati ini dengan bumi yang lainnya. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Padang itu karena tidak ada tempat untuk berteduh. Padang itu karena tidak ada tempat untuk bernaung, sehingga kemudian disebut dengan mahsyar. Jadi tempat di mana semua orang dikumpulkan menjadi satu, dan di saat itu tak ada tempat berteduh, di saat itu tak ada tempat bernaung. Nah, itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Tapi kalau kemudian sekarang kita masih bisa jumpa tempat berteduh. Bapak Ibu berjalan ketika terik panas matahari, kira-kira kemana kita akan berteduh Bapak Ibu? Kita bisa minggir ke halte, kita bisa membuka payung barangkali yang kita bawa. Kalau kita ingin menengok pantai, kemana kita pergi Bapak Ibu? Kalau di Pekanbaru ini di mana tengok pantai Bapak Ibu? Sungai Siak. Sungai Siak itu tak ada pantainya. Tak ada pantainya. Jadi orang Pekanbaru ini kalau mau pergi ke pantai, yang paling terdekat ke Dumai lah. Tak ada yang lebih dekat dibanding Dumai. Pantai apa namanya tuh? Koneng. Itu hafal pula itu kan. Meskipun warna airnya
seperti kopi susu. Banyak juga orang berenang. Ini kan banyak juga orang berenang. Jadi masih kita bisa menjumpai pantai, masih bisa kita menjumpai sungai, masih ada tempat berteduh. Tapi kalau nanti sudah Allah ganti, makanya ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ainan nas?" Di mana manusia ketika nanti Allah ganti bumi ini dengan bumi yang lainnya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang-orang nanti akan berada di satu tempat, yang tempat itu disebut dengan mahsyar, dan disitulah semua orang nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau ingin mencari tempat itu tentu sekarang belum ketemu, karena Allah belum ganti bumi yang kita tempati itu dengan bumi yang lainnya. Maka Imam Muslim mendokumentasikan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini masih famili dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mendoakan untuknya, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas agama, ajarkan kepadanya takwil. Takwil itu piranti atau sarana untuk memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada para sahabat tentang maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Jadi ketika ini ditanyakan oleh Sayyidina Umar, sahabat-sahabat senior itu rata-rata menjawab bahwa ayat ini berbicara tentang dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat mampu menaklukkan Makkah. Itu rata-rata. Waktu itu ketika Sayyidina Umar bertanya, Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak menjawab. Kenapa? Karena dia merasa paling kecil dibanding kemudian sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika Sayyidina Umar memanggilnya, lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya, lalu bagaimana menurut pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas? Lalu kata Abdullah bin Abbas bahwa surat ini berbicara tentang dekatnya wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban Abdullah bin Abbas, dan jawaban Abdullah bin Abbas inilah yang dikagumi oleh Sayyidina Umar, dan senada apa kemudian yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini menunjukkan bahwa doa Rasulullah untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas supaya Allah pahamkan dia agama dengan baik, Allah Subhanahu wa taala pahamkan pengetahuan tentang Al-Qur'an dengan baik, itu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Maka kalau kita membaca riwayat-riwayat hadis, itu banyak hadis dari Abdullah bin Abbas selain dari Sayyidina Anas bin Malik dan kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Maka 7 di antara bendaharawan hadis itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, "Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin." Pada waktu itu Rasulullah berdiri di antara kami, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat, posisinya lebih tinggi dibanding orang yang diberikan nasihat, entah itu dengan duduk di atas kursi atau kemudian berdiri, dan itu juga di antara kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memberikan nasihat. Jadi kata Abdullah bin Abbas, pada waktu itu kami sedang duduk, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan nasihat. Apa nasihat Rasulullah? Ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, innakum tuhsyaruna ilallah, kelak kalian itu akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala melewati padang mahsyar. Jadi semua nanti akan digiring untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kalian nanti digiring khuffatan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mengenakan alas kaki. Jadi saat nanti berada di padang mahsyar, saat Allah dekatkan matahari dengan kepala kita, saat itu kita tidak mengenakan alas kaki. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari dekat dengan kepala, pada waktu itu pula kita sedang tidak menggunakan alas kaki. Tak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, kalau jam 12 pas tidak mendung, pas panas, kira-kira kalau kita jalan kaki dari depan masjid ini sampai ke pinggir jalan itu, kira-kira sanggup tidak Bapak Ibu? Jalan kaki itu tak pakai alas kaki siang hari,
tentu berat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kalian nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pertama dengan tidak menggunakan alas kaki. Lalu kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, urratan, kalian nanti ketika akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar itu dalam keadaan urrah. Mohon maaf, urrah itu tidak mengenakan sehelai benang pun di tubuh. Sehelai benang pun tak ada yang menempel di tubuh kita. Padahal Allah dekatkan matahari dengan kepala kita. Lalu ketika ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunda Aisyah merasa malu sehingga bertanya kepada Rasul, ayaroba'duna ba'don. Kata Sayyidah Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, apakah nanti kita itu saling memandang wahai Rasul? Ini pertanyaan Bunda Aisyah. Jadi kalau harus tidak mengenakan busana, lalu kemudian saling memandang, bagaimana rasa malunya? Itu yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kalau ada orang merasa nyaman saat tak mengenakan baju, merasa nyaman saat kemudian dia membuka aurat, nah ini berarti sedang keluar dari fitrah kemanusiaannya. Karena manusia itu secara umum pasti ada rasa malu itu. Maka kata Bunda Aisyah, apakah nanti kita itu saling memandang wahai Rasul? Lalu kemudian jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amru asyaddu min dzalik. Kata Rasulullah, urusannya lebih dahsyat, lebih payah, lebih susah dibanding sekedar saling memandang. Maknanya orang sudah tak sempat lagi memandang orang lain karena sibuk bagaimana menyelamatkan diri. Jadi kalau sudah sibuk menyelamatkan diri, maka tak sempat mengurus menengok orang lain. Jangankan pada kiamat kubro, kiamat suhro saja itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya 2010 datang ke Padang. Lalu kemudian sebagian orang yang rumahnya masih retak-retak, yang belum dapat bantuan itu bercerita ketika gempa tahun 2009 ya. 2009 itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang memikirkan bagaimana dirinya selamat. Tak sempat memikirkan istrinya, tak sempat memikirkan anaknya. Semuanya berlari ke tempat yang dia merasa nyaman. Saat sudah sampai di tempat merasa nyaman, baru kemudian dia sadar, di mana anak saya, di mana istri saya, di mana suami saya. Tapi saat itu alat komunikasi sudah tidak bisa digunakan. Jadi orang merasa bahwa di mana keluarganya saat sudah berada di tempat yang aman, baru kemudian dia merasa kehilangan orang terdekat di dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penduduk surga itu ketika berada di tempat yang nyaman, dia akan ingat orang-orang temannya dahulu ketika hidup. Temannya ketika dahulu sama-sama melaksanakan sholat, kawannya yang dahulu sama-sama melakukan kebaikan. Maka begitu juga ketika gempa itu terjadi, orang tidak sempat memikirkan orang lain, tapi bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Itu baru kiamat suhro. Lalu bagaimana ketika terjadi kiamat kubro? Orang yang sedang menyusui lepas anaknya dari tempat di mana dia menyusuinya, sehingga dia lupa terkait dengan anaknya, memikirkan bagaimana dia ingin menyelamatkan diri. Maka kata Rasulullah, tak sempat lagi untuk memikirkan menengok orang, sedangkan memikirkan diri saja orang sudah susahnya luar biasa. Maka ketika ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana pertama kali kami menciptakan kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama penciptaan, kita lahir ke muka bumi ini Bapak Ibu, kan tak ada yang mengenakan pakaian. Bapak Ibu yang lahir langsung berpakaian siapa? Boleh tunjuk tangan. Dia lahir dah langsung pakai baju lebaran. Ada Bapak Ibu? Nah, kan tak ada kan? Semua kita terlahir ke dunia ini, satu tak mengenakan alas kaki, tak ada sehelai benang pun yang menempel di badan kita. Mohon maaf, kalau laki-laki itu belum bersunat. Dan begitulah semua orang ketika baru lahir ke muka bumi. Jadi seperti itu orang lahir ke muka bumi. Dan begitu juga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan orang sebagaimana dia lahir, tapi dia dalam keadaan kecil, dia dalam keadaan besar, dan pada waktu itu nanti Allah mintai pertanggungjawaban.
Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dekatkan matahari dengan kepala, lalu kemudian tak ada orang yang mengenakan sehelai benang pun, dan orang yang pertama yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Pertama orang yang Allah berikan pakaian di hari kiamat tak lain dan tak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sering Nabi Ibrahim itu dinisbahkan sebagai ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda kutip. Kalau agama itu kan sering mengatakan Ibrahim Hanifah. Artinya merujuknya kepada siapa? Syariat agama itu hampir seluruhnya merujuk kepada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban yang sebentar lagi, Bapak Ibu. Di sini biasanya berapa ekor, Bapak Ibu? Berapa ekor biasanya kalau berkorban? 7 sapi ya. Jangan 7 domba pula kan. Nah, 7 sapi. Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim. Maka sahabat dulu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Mahadzil adhahi ya Rasulullah?" Rasul, korban yang kita lakukan ini korban apa? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Bahwa korban yang kita lakukan ini adalah sunnah yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim. Ini kata Rasulullah. Berarti berkorban itu syariat yang dahulu dirintis oleh Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, tawaf itu siapa yang pertama merintisnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga berkorban. Lalu kata sahabat, kalau itu sunnahnya Nabi Ibrahim, wa malana, apa untungnya buat kami? Itu kata para sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, likulli sya'ratin minha hasanah. Setiap satu helai binatang yang kita korbankan itu akan dicatat sebagai satu kebaikan. Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang pernah menghitung berapa jumlah bulu kambing? Nah, ini. Nah, kalau sudah bisa menghitung bulu kambing, kita naikkan, kita hitung pula berapa jumlah bulu sapi. Nah, ini nanti. Kalau ada yang bisa menghitung, diberi hadiah nampaknya Pak Ketua. Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan kita diharuskan diminta untuk menghitung berapa jumlah bulu kambing itu, berapa jumlah bulu sapi itu, tapi yang dianjurkan bagi kita betapa besarnya pahala orang yang mempunyai kecukupan lalu kemudian dia berkorban. Artinya ada uang di hari raya korban, berarti dia cukup. Saat dia cukup lalu kemudian dia berkorban, maka nilainya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap helai dari binatang yang dia korbankan itulah kebaikan yang dia akan mendapatkannya. Dia akan mendapatkannya. Maka jumlahnya ya tentu tidak terhitung balasan bagi orang-orang yang berkorban. Bapak Ibu sudah daftar? Sudah Bapak Ibu? Nah, kalau belum, daftar dulu. Pengennya daftar Pak Ustadz, tapi duitnya belum nampak. Duit itu tak berbicara, tapi biasanya selalu ada. Kalau duit berbicara bahaya, bisa diambil orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahwa orang yang nanti ketika berada di padang mahsyar, saat tidak ada sehelai benang pun, maka pertama yang akan diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat orang-orang berada di padang mahsyar, ada beberapa hal yang akan menyelamatkan orang tersebut ketika nanti berada di padang mahsyar. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi hatta tufaddalu minan nas." Bahwa riwayat Imam Ahmad, bahwa setiap orang nanti ketika berada di bumi selain bumi yang dia tempati saat Allah ganti, saat tak ada tempat bernaung, ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan naungan. Di antaranya siapa dia? Orang yang bersedekah. Maka orang yang bersedekah itu nanti dia akan bernaung dengan sedekahnya. Dia akan bernaung dengan sedekahnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahagia bagi orang yang bersedekah, karena nanti sedekahnya itu akan menjadi gumpalan mendung yang kemudian akan menaungi yang bersangkutan ketika nanti berada di padang mahsyar. Lalu selain itu apa? Masih banyak sebetulnya hadis-hadis yang berbicara tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri naungan. Abi Umamah bercerita, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ada 2 surat di dalam Al-Quran. Ka'annahuma ghamamatani, nanti ketika di padang mahsyar, kedua surat ini mirip seperti 2 gumpalan mendung yang akan menaungi bagi mereka yang hafal 2 surat ini.
Ini kata Abi Umamah Al-Bahili. Jadi dua surat ini nanti akan menjadi gumpalan mendung yang akan menaungi orang yang hafal, orang yang mengamalkannya, atau kemudian orang yang senang dengan dua surat ini. Bapak Ibu sudah hafal surat ini? Dua surat ini adalah surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Hafal Bapak Ibu? Hafal kan? Insya Allah Pak Ustadz, ayat pertama hafal. Nah ini kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Hafal Bapak Ibu? Hafal, alhamdulillah dah hafal kan? Kalau ayat pertama sudah hafal, ayat terakhir juga sudah hafal Bapak Ibu? Ayat terakhir, dua terakhir kan hafal kan? Atau tiga terakhir? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Hafal Bapak Ibu? Halo? Ya kalau depan belakang hafal kan tinggal tengah kan? Ya kalau tinggal tengah kan sikit lagi kan? Jadi itu surat Al-Baqarah itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara yang disebutkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Ada surat itu, lalu kemudian ada surat Ali Imran. Surat Ali Imran paling tidak hafallah surat ayat kursinya kan? Ayat kursinya. Jadi dua surat itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah belum karuniakan hafal, paling tidak kita berusaha untuk senang dengan dua surat ini. Paling tidak kita berusaha untuk kemudian rajin membaca dua surat ini, berharap nanti akan menjadi dua gumpalan mendung yang akan menjadi naungan bagi orang yang menghafalnya, bagi orang yang senang dan kemudian mengamalkan pesan dari dua surat ini, maka nanti akan menjadi dua gumpalan mendung yang akan memberikan naungan kepada yang bersangkutan ketika nanti berada di padang mahsyar. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali kita sudah berusaha, tapi kemudian juga belum hafal, tapi ada usahanya terlebih dahulu. Jadi kalau bisa itu kita wafat, sebelum kita wafat itu ada usaha, meskipun kita belum sampai pada titik yang kita inginkan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka wafat orang yang sedang berusaha di dalam kebaikan itu akan menjadi catatan kebaikan, sampai meskipun orang itu belum ada satu kebaikan pun yang dia lakukan. Bapak Ibu masih ingat yang didokumentasikan oleh Imam Muslim tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Ini tapi hadisnya bukan untuk melegalkan bolehnya membunuh, tapi ini berbicara tentang maha besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. 99. Saya banyak juga yang saya bunuh, ayam disembelih kan. Sudah lupa berapa jumlahnya. Ini 99 jumlahnya. 99 datang kepada seorang rahib, lalu kemudian bertanya, apakah Allah masih mengampuni dosaku dengan membunuh 99 orang? Kata rahib, tidak. Lalu kemudian dibunuh, genap menjadi berapa? 100. Datanglah kepada alim bertanya, kata alim, Allah akan menerima taubatmu dengan catatan engkau harus berpindah dari tempat asalmu. Kalau dia masih tinggal di tempat di mana orang banyak melakukan kesalahan, maka sulit baginya untuk tetap di dalam kebaikan, maka engkau harus pindah. Harus pindah. Dia dengar nasihat ini, lalu kemudian dia pindah dari kampung di mana dia berdomisili, dia tinggal. Dalam perjalanan menuju tempat hijrahnya itu dia mati di jalan, mati di perjalanan. Lalu kemudian malaikat pencatat kebaikan dan keburukan ini bertengkar, bahasa kita dalam tanda kutip. Oh ini buruk orangnya. Kata malaikat baik, oh tidak baik. Lalu kemudian Allah mengutus malaikat dengan memberikan solusi untuk mengukur kira-kira dia lebih dekat dengan kebaikan atau lebih dekat dengan keburukan. Ternyata dia lebih dekat sedikit ke tempat baik dibanding kemudian ke tempat buruk. Ini kan belum sempat melakukan kebaikan sama sekali, tapi dia wafat sedang berusaha untuk sampai pada kebaikan, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka kalau kita wafat, saat kita wafat sebelumnya kita sedang berusaha untuk sampai pada titik kebaikan, maka akan menjadi satu yang akan mengantarkan mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada istilah kata terlambat untuk menghafal firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Al-Qur'an itu ada 114 surat. Berapa surat kira-kira yang sudah ada dalam diri kita Bapak Ibu? 114. Ada berapa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Tak usah segan. 10 ada? Sebentar Pak Ustaz, saya hitung dulu nih.
10 ada. Kalau 10 ada tambahlah 1. Ya artinya di usia kita ini ada niat untuk menambah. Meskipun 1 bulan 1 ayat, penting tambah. Jangan sampai tak bertambah. 1 bulan 1 ayat berat atau ringan Bapak Ibu? 1 bulan 1 ayat. Senanglah kalau alif lam ra. Itu kan langsung hafal kan? Jadi kalau 1 bulan 1 ayat itu kan sebetulnya ringan kan? 1 bulan 1 ayat. Ya meskipun nanti kita lupa, tapi kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha. Semoga kita wafat sedang dalam usaha untuk menambah kebaikan, untuk menambah hafalan. Berharap mungkin dari sekian usaha kita itulah yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara amalan yang kelak akan memberikan naungan kepada seseorang ketika orang itu berada di padang mahsyar. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain masih banyak di antara hal-hal yang kemudian akan menjadi naungan bagi seseorang. Di antaranya siapa dia? Rajulun zakarahullahu khalian fafadat ainah. Seseorang dia saat mengingat Allah dalam kesendiriannya lalu kemudian menetes air matanya. Jadi saat dia mengingat Allah, pada waktu itu dia sedang sendiri lalu kemudian dia menangis. Bapak Ibu, menangis itu lebih mudah sendiri atau mudah beramai-ramai? Menangis mudah sendiri ya? Mudah sendiri. Kalau saya kayaknya mudah ramai-ramai lah dibanding sendiri. Buktinya kalau muhasabah banyak tak orang menangis? Banyak. Pura-pura nangis atau nangis betulan itu? Jadi kalau muhasabah biasanya banyak orang menangis. Maka ada orang yang spesial di sisi Allah, sehingga karena dia spesial di sisi Allah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Siapa? Orang yang bisa menangis sendiri. Kapan? Saat dia ingat Allah. Saat dia ingat Allah dalam kesendiriannya, lalu kemudian dia menangis. Tapi kalau menangis pas hilang duit 200 ribunya, itu tak termasuk itu. Yang mana yang membuat dapat naungan dari Allah? Dia sendiri saat mengingat Allah, teringat dosanya, lalu kemudian menetes air matanya. Maka Rasulullah memberikan penasihat, ya ayuhan nas ubku, wahai manusia menangislah. Fa ilam tabku, kalau engkau berusaha untuk meneteskan air mata tapi air mata itu tak jua mengalir, fatabaku, cari kawan yang bisa engkau ajak untuk meneteskan air mata. Jadi prinsipnya perintah itu nangis sendiri dulu. Kalau tak bisa baru cari kawan yang bisa diajak untuk menangis. Dari 1 Syawal sampai malam keberapa ini? Syawal Bapak Ibu? 13, 14. Berapa kali kita menangis Bapak Ibu? Dari 1 Syawal sampai sekarang berapa kali menangis? Halo Bapak Ibu. Dari 1 Syawal kemarin, barangkali ibu-ibu saat berjabat tangan dengan suami minta maaf, nangis kemarin Bu? Oh Bu, nangis Bu? Enggak, karena tak dikasih THR Pak Ustadz, tak nangislah saya. Atau kemudian bapak-bapak saat kemudian menyampaikan kepada istrinya di hari lebaran pertama menangis. Atau kemudian mudik jumpa dengan orang tuanya, atau ziarah ke makam orang tuanya yang sudah meninggal, lalu kemudian menangis. Jadi menangis ini yang dimaksud oleh Rasulullah, menangis mengingat Allah. Jadi menangisnya itu mengingat Allah, bukan mengingat orang. Jadi kalau ingat anak di rantau tak balik malam takbir lalu menangis, itu tak ingat Allah itu namanya, ingat anak namanya itu kan. Ingat anak. Yang diingat itu apa? Atau kemudian ingin balik tapi kemudian tak bisa karena belum vaksin 3 umpamanya kan, belum booster. Itu tak ingat Allah itu, karena ingat vaksin saja. Jadi yang menangis yang menjadi nilai luar biasa itu di mana? Ketika ingat Allah Subhanahu wa taala dan pada waktu itu dia sedang sendiri. Maka Rasulullah menganjurkan kalau bisa di dunia itu kita harus menangis. Harus menangis. Yang menangis karena Allah ya. Menangis karena Allah. Harus ada tangisan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna ahlan nar yabkun, kata Rasulullah, penduduk neraka nanti tak ada yang tak menangis. Jadi di akhirat nanti ada orang yang semuanya menangis. Siapa dia? Penduduk neraka. Sampai habis air matanya berubah menjadi darah, itu tak membuat malaikat simpati akan tetesan air mata. Jadi kalau ingin menangis yang bermakna kapan? Ya di dunia.
Kalau nanti di akhirat tangisan itu tidak akan bermakna lagi. Tak ada belas kasihan dari malaikat itu, tak ada. Maka tangisan yang bermakna itu kapan? Saat berada di dunia. Di dunia itu akan bermakna. Tapi yang paling bermakna ketika menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nangis ini bentuknya macam-macam. Kalau anak kecil menangis, kira-kira apa sebabnya, Bapak Ibu? Kalau anak kecil menangis, hah? Kalah dengan abangnya ya. Oh, abangnya usil ya, lalu kemudian menangis adiknya. Ada satu lagi, ketika anak kecil menangis dia saat dia minta mainan, lalu kemudian tak dapat. Dia minta mainan dengan maknya, minta mainan dengan bapaknya, lalu kemudian tidak dapat. Supaya dapat gimana caranya? Menangis. Nah, kan? Kalau nangis, kira-kira ada rasa iba tidak dari ibunya, ayahnya? Ada rasa iba. Tadi niatnya tidak mau membelikan karena anaknya menangis, dibelikan. Itu tapi tangisan itu tidak akan bermakna ketika nanti berada di padang mahsyar, berada di dalam neraka, itu tidak akan bermakna. Maka tangisan yang bermakna itu ya ketika hidup di dunia. Itu tangisan bermakna, meskipun tangisan itu bermacam-macam. Kalau orang main sinetron, itu nangisnya kan acting kan. Ada juga nangis itu nangis berjamaah. Nangis berjamaah yang bukan pada muhasabah itu ada biasanya. Kalau tradisi zaman jahiliyah itu biasa. Kalau nanti ada keluargaku yang meninggal, yang mati, jangan lupa nanti engkau menangis ya. Maka aku akan balas kalau nanti keluargamu yang meninggal, aku juga akan menangis. Ini nangis dibuat-buat, ini nangis acting namanya. Maka nangisnya ramai-ramai. Itu diantaranya. Itu diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka nangis yang seperti itu disebut oleh Rasulullah niyahah. Niyahah itu meratap. Jadi tangis yang dibuat-buat atau tangis yang diiringi dengan kalimat yang tidak baik itu disebut dengan meratap. Dan niyahah itu dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nangis yang boleh itu yang mana? Yang bukan meratapi keadaan tapi kemudian menangis ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia menyesali perbuatan dosa-dosanya. Itu nangis yang dianjurkan. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan di antara mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah ainun bakat min khasyatillah, air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika meminta kepada Allah, ingat dosanya, menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangisan itulah yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga ada tetesan air mata kita itu yang menyesali perbuatan yang tak baik yang kita lakukan, dan semoga itu yang akan menyelamatkan kita sehingga termasuk bagian dari orang yang tidak disentuh oleh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang menangis, paling sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal bercerita, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita qala Allah yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja?" Wahai Rasul, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sangkakala dibunyikan lalu kemudian orang itu berdatang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkelompok-kelompok. Di padang mahsyar itu kan nanti orang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama al-abrar, orang-orang yang baik. Kedua al-mukhallatun, orang-orang yang ada baiknya, ada buruknya. Kelompok yang ketiga al-kufar, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita masuk kelompok yang mana ini Bapak Ibu dari 3 ini? Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2. Nah, terlalu jujur ini. Nomor 2 ya, karena kita kan ada baiknya, ada buruknya juga kan. Nah, jadi al-abrar, yang pertama itu abrar. Yang kedua baru mukhallatun, ada baiknya, ada buruknya. Ada baik, ada buruk ini bagaimana selesainya? Nanti di penimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di timbangan amal. Nah, itu makanya dikelompok-kelompokkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini kata Rasulullah, ya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an amrin azim. Wahai Mu'adz, engkau bertanya tentang hal yang sangat besar wahai Mu'adz. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsala ainaihi bil bukai biddumu. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah menjawab dengan meneteskan air mata. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya tentang bagaimana nanti orang ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peniupan sangkakala yang kedua. Kan sangkakala yang pertama semua orang mati.
Sangkakala yang kedua, semua orang Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan. Bagaimana orang itu nanti wahai Rasul? Lalu kemudian meneteslah air mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti akan Allah Subhanahu wa taala kelompok-kelompokkan. Jadi berkelompok-kelompok ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Entah di kelompok yang mana, tapi semoga kita dikumpulkan di kelompok yang nanti akan menyelamatkan kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa menit lagi waktu Isya masuk ini? 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, dipersilahkan. Mungkin ada dari bapak-bapak, dari ibu-ibu. Halo Bapak Ibu. Kalau ada THR-nya yang belum habis, boleh sampaikan ke saya. THR-nya yang belum habis, yang maksudnya yang sudah disiapkan. Ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Pas mengheningkan cipta, sama-sama kita mulai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru dari gambaran ketika nanti kita berada di padang mahsyar. Semoga kan banyak hal-hal yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar sehingga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap ada di antara yang banyak itu kita berada di dalamnya sehingga Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita bersama dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tentu untuk menjaga kebaikan itu perlu teman. Orang itu sulit untuk menjaga kebaikan tanpa kemudian dia berteman. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa pertemanannya itu begitu luar biasa? Karena untuk saling mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka juga di antara orang yang Allah berikan naungan oleh Allah di padang mahsyar itu, Rasulullah menyebutkan rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang berjumpa dia karena Allah, berpisah juga dia karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara orang yang nanti Allah berikan naungan di padang mahsyar. Jadi dia saling menyayangi, berjumpanya itu karena Allah, berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tempat yang membuat seseorang saling berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala itu hampir rata-rata di rumah Allah. Bapak Ibu datang ke masjid karena apa kira-kira? Halo Bapak Ibu, datang ke masjid karena apa? Tak ada THR, tak ada bantuan, ya kan? Tapi kita datang ke masjid. Jadi kalau orang datang ke kantor pos, orang datang ke Bank BRI untuk mengambil jatah, itu karena ada bantuan, makanya ramai orang datang. Jadi kalau orang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala kan tak ingin mendapatkan apa-apa. Maka yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan supaya berjumpa kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Semoga itu di antara amal yang akan menyelamatkan kita ketika nanti berada di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Di antara yang hadir yang paling khusyuk adalah pembawa acara kita malam hari ini. Saya tengok dari tadi sampai selesai tak berubah posisi. Ini paling mantap ini. Demikian sekali lagi tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.